dikenai tindak pidana lain, yaitu tindak pidana menghasut. Pasal 160 KUHP yang sudah ditentang juga oleh Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana, harusnya ya berlaku kausalitasnya, ada sebab dan akibatnya. Karena pasal itu berisi soal penghasutan. Dan orang yang terhasut kemudian melakukan tindak pidana. Kalau ini rasanya tindak pidananya kan tidak ada. Yang ada adalah sekali lagi pelanggaran administratif, pelanggaran protokol kesehatan yang menurut Prof. Mahfud MD Menko Polhukam tidak bisa dipidana. Jadi pasal 160 yang ancaman hukumannya 6 tahun itu juga rasanya ya dari perspektif saya juga mengada-ada. Jadi proses yang terjadi pada Habib Rizik ini seolah-olah dipaksakan agar yang bersangkutan ditangkap, ditahan. Dan proses penahanannya itu ya sedikit mempermalukan juga karena pasti menggunakan rompi tahanan dan diborgol. Jadi hanya orang-orang yang jahat kalau orang-orang kampung melihatnya yang ditahan dan diborgol. Tapi ya terjadi, it happens kepada seorang ulama. Ya terlepas kita tidak suka misalnya dengan Habib Rizik yang penampilannya meledak-ledak, tetapi dia adalah seorang ulama yang tetap banyak pengikutnya yang juga kita harus hormati. Terbukti ketika yang bersangkutan pulang dari ya semacam apa ya istilahnya uzlah di Arab Saudi, ada ratusan ribu bahkan ada yang mengatakan jutaan orang yang menyambutnya di bandara Soekarno-Hatta. Ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan bukan tidak ada pengikutnya. Salah besar praduga Menko Polhukam yang mengatakan bahwa pengikut Habib Rizik sedikit. Dan ketika diperlakukan tidak adil, bukan tidak mungkin dia akan muncul terus sebagai tokoh yang akan membesar, terus membesar. Jadi sobat era sekalian, tidak bisa dimungkiri ya, proses hukum terhadap Habib Rizik ini penuh dengan nuansa politiknya, penuh dengan nuansa non-hukum yang harusnya tidak boleh dalam melakukan proses penegakan hukum. Toh kalaupun dianggap sebuah pelanggaran, pelanggaran tersebut bisa direkonsiliasi. Pertama, diperingatkan, tanpa diperingatkan pun ternyata Habib Rizik sudah membatalkan semua kegiatan yang pastinya akan mengumpulkan banyak massa dan potensial melanggar protokol kesehatan. Sudah dibatalkan semua. Dia umumkan dalam pidato peringatan 212 yang juga saya hadir secara virtual, tapi hadir di tempat, tapi tempat yang berbeda dengan Habib Rizik menyampaikan pidatonya. Dan dia juga patuh membayar denda 50 juta rupiah, denda terbesar yang pernah dikenakan kepada kerumunan. Jadi apalagi? Bahkan dia harus kehilangan pengawalnya 6 orang yang hingga saat ini masih misteri apakah dibunuh, dibantai, ataukah karena tindakan pembelaan diri oleh aparat keamanan. Jadi sobat era sekalian, banyak sekali perlakuan tidak adil terhadap Habib Rizik ini. Dan sayangnya penegak hukum sepertinya sudah menarget bahwa keberhasilan menahan Habib Rizik itu adalah seperti keberhasilan tugas seorang aparat keamanan yang bertugas di Polda Metro Jaya. Kalau itu yang terjadi ya tentu menyedihkan.